Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube semuanya, kembali lagi bersama Khairul. Dan pada video kali ini Khairul akan membahas pembahasan topik ke-9, yaitu tentang jaminan perorangan, yaitu materi dalam hukum jaminan. Namun terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali pada video kali ini. Dan salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tak lupa pula penghormatan saya kepada Bapak Arif Rahman SHMH selaku pembimbing dalam mata kuliah Hukum Jaminan 6B, beserta teman-teman sahabat YouTube yang saya banggakan. Dan baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Nah, sebelum kita masuk ke sub-sub pembahasan, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya jaminan perorangan. Jadi, jaminan perorangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya dulu. Bahwasanya jaminan perorangan termasuk ke dalam golongan jaminan khusus, di mana jaminan ini lahir karena adanya perjanjian di antara para pihak, yang mana salah satu pihak atau orang tertentu sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur tersebut wan prestasi. Dalam jaminan perorangan ini ada pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk menjamin dipenuhinya kewajiban debitur. Bahkan pihak ketiga ini dapat mengikatkan diri tanpa sepengetahuan debitur jika debitur tersebut wan prestasi. Jadi jaminan perorangan ini merupakan perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga untuk mengikatkan diri jika debitur wan prestasi. Bagi kreditur, hal ini penting sebagai perlindungan dalam menyalurkan pendanaan kepada masyarakat. Jadi, bisa dibilang jaminan perorangan ini adalah pihak ketiga yang mengikatkan diri dengan kreditur untuk menjamin debitur untuk mengikatkan diri jika debitur melakukan wan prestasi. Jadi di sini yang dijaminkannya itu orang, pihak ketiganya. Misalnya si A melakukan perjanjian dengan si B dalam hal utang piutang. Jadi agar si B agar si B memberikan utang kepada si A, dibilang sama si C, berikanlah uang terhadap si A. Nanti si C yang menjamin apabila si A tersebut tidak membayar tepat pada waktu yang telah dijanjikan atau wan prestasi. Jadi, berdasarkan latar belakang tersebut, adapun sub-sub pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, pada judul materi ini, yaitu mengenai yang pertama, istilah dan pengertian jaminan perorangan. Yang kedua, perjanjian penanggungan. Yang ketiga, perjanjian garansi. Dan yang terakhir itu yang keempat, perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung renteng. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari sub-sub pokok pembahasan tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan yaitu istilah dan pengertian jaminan perorangan. Istilah jaminan perorangan berasal dari kata bortok. Ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan immaterial. Dalam bahasa Inggris disebut personal guarantee atau yang lebih sering disebut dengan guaranti. Kata
perorangan dalam jaminan perorangan harus diartikan sebagai subjek hukum yang terdiri dari orang perorangan atau manusia dan badan hukum. Jadi, dalam jaminan perorangan ini harus diartikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum di sini yaitu orang dan badan hukum. Oleh karena itu, jaminan perorangan ini berupa personal guaranti atau jaminan orang atau pribadi dan jaminan badan hukum atau badan usaha. Jadi, pengertian jaminan di sini yaitu pengertian jaminan perorangan di sini yaitu jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Jaminan perorangan dapat diberikan oleh orang perorangan atau oleh badan hukum. Jika penanggungan tersebut diberikan oleh orang perorangan, maka disebut dengan personal guaranti atau jaminan perorangan. Sedangkan jika yang memberikan jaminan atau penanggungan adalah badan hukum, maka disebut dengan corporate guaranti. Pada dasarnya, perbedaan antara personal guaranti dengan corporate guaranti hanya terletak pada siapa pihak ketiga yang akan memberikan jaminan kepada kreditur. Jadi perbedaannya itu siapa yang memberikan jaminan tersebut, itu yang membedakannya. Dengan demikian, hampir semua prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada jaminan perorangan juga akan berlaku pada corporate guaranti, kecuali terhadap ketentuan-ketentuan yang secara khusus ditentukan untuk corporate guaranti. Nah, mengenai jaminan perorangan, KUH Perdata membagi ke dalam 3 jenis jaminan perorangan. Apa saja? Yang pertama yaitu perjanjian penanggungan, yang kedua yang terdapat dalam pasal 1820 KUH Perdata. Yang kedua itu ada perjanjian garansi yang terdapat dalam pasal 1316 KUH Perdata, dan yang ketiga itu ada perjanjian tanggung menanggung atau tanggung renteng, yaitu pasal 1278 KUH Perdata. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perjanjian penanggungan. Nah, penggunaan istilah penanggungan atau perjanjian penanggungan sebagai terjemahan dari istilah bortok sudah lazim digunakan oleh para sarjana. Bortok dalam bahasa Indonesia disebut dengan penjaminan atau penanggungan. Orang yang disebut brok atau penjamin atau penanggung. Bortok diatur dalam orangnya disebut bok atau penjamin atau penanggung. Bortok diatur dalam KUH Perdata buku 3 pasal 1820 sampai dengan pasal 1850. Pengertian penanggungan sendiri terdapat dalam pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Sebagai contoh, misalnya si A berutang sejumlah uang kepada Bank X. Dalam hal ini, Bank X dapat mengadakan perjanjian dengan B agar B menjamin pembayaran utang A tersebut kepada Bank X. Perjanjian antara Bank X dengan B dapat dilakukan dengan sepengetahuan A atau boleh juga tanpa sepengetahuan A. Jadi perjanjian antara X dan B ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si A, dan boleh juga dilakukan dengan diketahui oleh si A. Dalam penanggungan ini terdapat 3 jenis penanggungan. Apa-apa saja? Yaitu yang pertama ada jaminan kredit atau kredit garansi. Nah, jaminan kredit
terjadi apabila seseorang mengikatkan diri sendiri sebagai penanggung untuk memenuhi utang debitur, baik itu karena ditunjuk oleh kreditur tanpa sepengetahuan atau persetujuan debitur maupun yang diajukan oleh debitur atas perintah dari kreditur. Yang kedua, yaitu ada jaminan bank. Nah, jaminan bank ini adalah suatu jenis penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Antara jaminan kredit dan jaminan bank ada perbedaan yang khas, yaitu pada jaminan atau penanggungan kredit, bank terikat untuk memberikan kredit, sedang pada jaminan atau penanggungan bank, bank bebas untuk nantinya memberikan kredit atau tidak. Nah, yang ketiga ada jaminan oleh lembaga pemerintah. Nah, jaminan oleh lembaga pemerintah ini terjadi apabila dalam hal ini pemerintah memberikan kredit untuk tujuan-tujuan tertentu yang maksudnya memberikan perlindungan bagi pengusaha kecil dan lain-lain. Dan pemerintah di sini bersedia menjadi penanggung bagi pemberian kredit tersebut. Dan selanjutnya adapun akibat hukum antara kreditur dengan penanggung tersebut antara lain yaitu pertama, penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya. Dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Ini terdapat dalam pasal 1831 KUH Perdata. Yang kedua, yaitu penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual. Yang kedua itu bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur, terutama secara tanggung-menanggung. Dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung. Dan ketiga, jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi. Yang keempat, jika debitur berada dalam keadaan pailit. Dan yang kelima, dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim. Itu terdapat dalam pasal 1832 KUH Perdata. Nah, selanjutnya poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu kreditur tidak wajib menyita dan menjual lebih dulu barang kepunyaan debitur, kecuali bila pada waktu pertama kalinya dituntut di muka hakim, penanggung mengajukan permohonan untuk itu. Ini terdapat dalam pasal 1833 KUH Perdata. Dan yang poin yang keempat, penanggung yang menuntut agar barang kepunyaan debitur disita dan dijual lebih dahulu wajib menunjukkan barang kepunyaan debitur itu kepada kreditur dan membayar lebih dahulu biaya-biaya untuk penyitaan dan penjualan tersebut. Jadi di sini bayar dulu biaya-biaya untuk penyitaan dan penjualan tersebut dibandingkan biaya yang lainnya. Dan poin yang kelima, penanggung tidak boleh menunjuk barang yang sedang dalam sengketa di hadapan pengadilan atau barang yang sudah dijadikan tanggungan hipotek untuk utang yang bersangkutan dan sudah tidak lagi berada di tangan debitur itu, ataupun barang yang berada di luar wilayah Indonesia. Itu terdapat dalam pasal 1834 KUH Perdata. Dan poin yang keenam, bila penanggung sesuai dengan pasal yang lalu telah menunjukkan barang-barang debitur dan telah membayar biaya yang diperlukan untuk penyitaan dan penjualan, maka kreditur bertanggung jawab terhadap penanggung atas ketidakmampuan debitur yang terjadi kemudian dengan tiadanya tuntutan-tuntutan sampai sejumlah harga barang yang ditunjuk itu. Ini terdapat dalam pasal 1835 KUH Perdata. Dan yang ke-8, poin yang ke-8,
Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama dan untuk utang yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh utang itu. Ini terdapat dalam pasal 1836 KUH Perdata. Dan yang kesembilan, akan tetapi masing-masing dari mereka bila tidak melepaskan hak istimewanya untuk meminta pemisahan utangnya pada waktu pertama kali digugat di muka hakim, dapat menuntut supaya kreditur lebih dulu membagi piutangnya dan menguranginya sebatas bagian masing-masing penanggung utang yang terikat secara sah. Jika pada waktu salah satu penanggung menuntut pemisahan utangnya, seorang atau beberapa teman penanggung tak mampu, maka penanggung tersebut wajib membayar utang mereka yang tak mampu itu menurut imbangan bagiannya, tetapi ia tidak wajib bertanggung jawab jika ketidakmampuan mereka terjadi setelah pemisahan utangnya. Ini terdapat dalam pasal 1837 KUH Perdata. Dan poin yang ke-10 yaitu, jika kreditur sendiri secara sukarela tidak membagi tuntutannya, maka ia tidak boleh menarik kembali pemisahan utang itu, biarpun beberapa di antara para penanggung berada dalam keadaan tidak mampu sebelum ia membagi-bagi utang itu. Ini terdapat dalam pasal 1838 KUH Perdata. Dan selanjutnya yaitu mengenai akibat-akibat penanggungan antara debitur dan penanggung, dan antara para penanggung sendiri dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu A. Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Jadi penanggung yang telah membayar tersebut dapat menuntut apa yang telah dibayarkan itu dari debitur tersebut. Dan penuntutan ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Yang poin yang ke B yaitu penanggungan yang telah membayar lunas utangnya. Penanggung yang telah membayar lunas utangnya, poin yang ke B, penanggung yang telah membayar lunas utangnya demi hukum menggantikan kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula, atau pasal 1840 ini terdapat dalam pasal 1840 KUH Perdata. Dan poin yang ke C yaitu, bila beberapa orang bersama-sama memikul satu utang utama dan masing-masing terikat untuk seluruh utang utama tersebut, maka orang yang mengajukan diri sebagai penanggung untuk mereka semuanya dapat menuntut kembali semua yang telah dibayarkannya dari masing-masing debitur tersebut. Ini terdapat dalam pasal 1841 KUH Perdata. Poin yang ke D, penanggung yang telah membayar utangnya sekali tidak dapat menuntutnya kembali dari debitur utama yang telah membayar untuk kedua kalinya bila ia tidak memberitahukan pembayaran yang telah dilakukan itu kepadanya. Hal ini tidak menguranginya hak untuk menuntutnya kembali dari kreditur. Yang poin yang ke E, penanggung dapat menuntut debitur untuk diberi ganti rugi atau untuk dibebaskan dari perikatannya bahkan sebelum ia membayar utangnya. Utangnya apabila yang pertama, bila ia digugat di muka hakim untuk membayar. Yang kedua, bila debitur telah berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada waktu tertentu. Yang ketiga, bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya. Yang keempat, setelah lewat waktu 10 tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya hingga tidak dapat diakhiri sebelum lewat suatu waktu tertentu, seperti suatu perwalian. Ini terdapat dalam pasal 1843 KUH Perdata. Poin yang ke F, poin yang terakhir yaitu, jika berbagai orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur dan untuk utang yang sama, maka penanggung yang telah melunasi utangnya dalam hal yang ditentukan dalam nomor 10 pasal yang lalu, begitu pula debitur telah dinyatakan pailit, berhak menuntutnya kembali dari penanggung lainnya masing-masing untuk bagiannya.
Ketentuan alinea kedua dari pasal 1293 berlaku dalam hal ini, atau pasal 1844 KUH Perdata. Dan selanjutnya yaitu mengenai hapusnya penanggungan utang dapat dilihat dalam pasal 1381 pasal 1381 KUH Perdata. Jadi perikatan dapat terhapus atau terhapus perikatan itu yaitu karena yang pertama itu karena pembayaran. Jadi perikatan tersebut jadi penanggungan utang tersebut terhapus karena yang pertama itu karena pembayaran, yang kedua karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga karena pembaruan utang, yang keempat karena perjumpaan utang atau kompensasi, yang kelima karena percampuran utang, yang keenam karena pembebasan utang, yang ketujuh karena musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan karena kebatalan atau pembatalan, yang kesembilan karena berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam bab 1 yang ke-9 itu karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang ke-10 itu karena lewat waktu yang akan diatur dalam suatu bab sendiri. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai perjanjian garansi. Nah, perjanjian garansi ini diatur di dalam pasal 1316 KUH Perdata yang berbunyi seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu. Jadi, seorang pemberi garansi mengikatkan diri untuk memberi ganti rugi jika pihak ketiga atau yang dijamin tidak melakukan perbuatan yang digaransinya. Contoh, perjanjian garansi misalnya perjanjian pengangkutan. Nah, perjanjian garansi merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, sedangkan perjanjian penanggungan bersifat aksesorir. Kalau perjanjian penanggungan hanya mungkin kalau ada perikatan lain yang dijamin, maka pada perjanjian garansi tidak ada syarat seperti itu. Bahkan pada umumnya, perjanjian garansi justru diberikan sebelum pihak ketiga yang dijamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung renteng. Nah, perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung renteng ini dalam perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng, salah satu pihak atau masing-masing pihak lebih dari satu orang. Nah, ini itu artinya tanggung-menanggung itu lebih daripada satu orang. Jadi tanggung renteng itu lebih dari satu orang, itu artinya lebih dari satu orang itu bisa dibilang beberapa orang gitu, misalnya pokoknya lebih banyak, lebih dari satu orang, bisa 3, 5 atau berapa. Ini terdapat dalam pasal 1278 KUH Perdata. Dalam perikatan ini dikenal adagium, satu untuk seluruhnya atau seluruhnya untuk satu. Nah, di dalam pasal 1278 KUH Perdata dijelaskan suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi. Istilah perikatan tanggung-menanggung ini disebut juga perikatan tanggung renteng atau perikatan solider. Perikatan solider ini ialah perikatan yang terdiri dari beberapa kreditur atau beberapa debitur.
perikatan solider yang terdiri dari beberapa kreditur dinamakan perikatan solider aktif, sedangkan yang terdiri dari beberapa debitur dinamakan perikatan solider pasif. Jadi kalau kreditur kalau beberapa kreditur itu disebut perikatan solider aktif, sedangkan beberapa debitur itu dinamakan perikatan solider pasif. Nah, selanjutnya di dalam perikatan solider aktif ada ciri-cirinya. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama yaitu masing-masing kreditur berhak menuntut pemenuhan seluruh utang dari debitur atau masing-masing debitur. Debitur atau masing-masing debitur dapat membayar seluruh utang kepada salah satu kreditur. Yang kedua, pembayaran seluruh utang oleh salah satu debitur kepada salah satu kreditur membebaskan seluruh utang para debitur kepada seluruh kreditur. Yang ketiga, debitur yang telah melunasi seluruh utang berhak menuntut jumlah utang dengan masing-masing dari para debitur. Selanjutnya adapun perikatan solider pasif diatur dalam pasal 1280 yang menyatakan dari pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur. Selanjutnya, perikatan yang banyak terjadi dalam praktik adalah jenis perikatan tanggung-menanggung pasif. Perikatan semacam ini lebih menjamin kepastian pemenuhan prestasi bagi kreditur. Perikatan tanggung-menanggung pasif terjadi karena wasiat dan ketentuan undang-undang. Nah, itulah penjelasan materi tentang jaminan perorangan yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga materi ini dan pembahasan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah pembahasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.